Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang epistemologi Islam yang beranggotakan saya sendiri, Apriandi. Saya Nahdia. Saya Najmi Anissa. Saya Nur Aulia Priyani. Saya Sri Wahyuni. Ya, baiklah, langsung saja kita ke materinya. Selamat menyimak. Ya, di sini kami mempresentasikan materi tentang epistemologi Islam dari dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Zainal Abidin, MAG. Dan langsung saja. Satu, asal-usul epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani. Aristoteles merupakan orang yang pertama membangun epistemologi Burhani yang populer dengan logika mantik yang meliputi persoalan alam, manusia, dan Tuhan. Aristoteles sendiri menyebut logika itu dengan metode analitik. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa logika Aristoteles lebih memperlihatkan nilai epistemologi daripada logika formal. Demikian pula halnya dengan diskursus filsafat. Kita dewasa ini yang melihat persoalan alam. Bukan lagi persoalan proposisi metafisika, karena epistemologi Burhani dikedepankan untuk menghasilkan pengetahuan yang valid dan bangunan pengetahuan yang meyakinkan tentang persoalan duniawi dan alam. Dinamika kehidupan kontemporer dewasa ini bisa memilah-milah masing-masing pendekatan epistemologi, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani, karena masing-masing tipikal sama lain, dan epistemologi Burhani bisa menjadi pemoles keserasian hubungan antara kedua epistemologi di atas. Irfani tidak berasal dari luar Islam, sebab kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat, dan tabi'in menunjukkan bahwa mereka dalam suatu waktu akan menggunakan Irfani, bahkan mempraktikkan Irfani, meskipun penamaannya belum ada. Sedangkan riyadah dalam Irfani seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, seperti khulwah atau penyepian, tinggal di Masjid Nabawi, dan perilaku individu sahabat. Kronologi Bayani paling tidak telah dimulai dari masa Rasulullah, di mana beliau menjelaskan ayat-ayat yang sulit dipahami oleh sahabat. Kemudian para sahabat menafsirkan Al-Quran dari ketetapan yang telah diberikan Rasulullah SAW. Misalnya melalui mereka menambahkan penafsirannya dengan kemampuan nalar dan ijtihadnya dengan teks sebagai pedoman utama. Akhirnya datang kemudian generasi setelah tabi'in yang melakukan penafsiran sebagaimana pendahulunya sampai berkelanjutan kepada generasi yang lain. Selanjutnya, pengertian epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani. Pada minggu sebelumnya sudah dibahas tentang pengertian epistemologi. Di sini kami akan membahas tentang epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani. Yang pertama yaitu epistemologi Bayani. Kata Bayani berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bayani yang secara harfiah bermakna sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Namun secara terminologi, ulama berpendapat dalam menafsirkan al-bayani, ulama kala mengatakan bahwa al-bayani adalah dalil yang dapat menjelaskan hukum. Sebagian yang lain mengatakan bahwa al-bayani adalah ilmu baru yang dapat menjelaskan sesuatu atau ilmu yang dapat mengeluarkan sesuatu dari kondisi yang samar kepada kondisi yang jelas. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan yang jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran.
Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Yang kedua yaitu epistemologi irfani. Irfani adalah pengetahuan yang diperoleh dengan olah ruhani di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyaf. Tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Masuk dalam pikiran, dikonsep kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dengan demikian, pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan, kedua penerimaan, dan ketiga pengungkapan baik dengan lisan maupun tulisan. Selanjutnya, epistemologi burhani. Burhani merupakan bahasa Arab yang secara harfiah berarti mensucikan atau menjernihkan. Menurut ulama usul, al-burhan adalah sesuatu yang memisahkan kebenaran dan kebatilan dan membedakan yang benar yang salah melalui penjelasan. Jadi, epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan. Bahkan dalam agama sekalipun, akal mampu untuk mengetahuinya. Seperti masalah baik dan buruk. Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci. Burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Perbandingan ketiga epistemologi ini adalah bahwa bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi furu kepada yang asal. Irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan ruhani pada Tuhan. Burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Selanjutnya, metode-metode dalam epistemologi. Yang pertama, metode bayani. Metode bayani adalah metode yang menggunakan teks dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ini sangat mengandalkan teks dalam mencari kebenaran. Apapun fenomena yang terjadi dalam realitas dunia akan dicari bimbingannya dalam teks. Dalam konteks pemikiran Islam, metode bayani adalah metode tafsir atau takwil yang diterapkan oleh para musafir dalam menggali ilmu dari Al-Quran dan hadis. Dalam epistemologi Islam, tradisi menggali makna teks atau apa yang disebut dengan tafsir merupakan salah satu metode ilmiah yang diakui sebagai sumber ilmu. Melalui metode tafsir ini, sang musafir menggali makna yang tersembunyi di balik teks Tuhan yang sesuai dengan kecenderungan sang musafir. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab tafsir ditemukan informasi yang beragam tentang dasar-dasar ilmu. Selanjutnya, metode burhani. Metode burhani adalah metode yang menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ini sangat mengandalkan akal dalam mencari ilmu pengetahuan. Dalam pandangan penganut epistemologi ini, akal memiliki kemampuan untuk menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan, bahkan kata mereka, akal juga bisa difungsikan untuk menemukan kebenaran dalam bidang apapun, termasuk kebenaran dalam agama. Dalam sejarah Islam, metode burhani dijadikan kaum rasionalis yang terdiri dari filsuf dan teologi sebagai metode yang digunakan untuk menemukan teori-teori yang rasional. Dalam bidang filsafat, peripatetik yang menggunakan metode ini lahir nama-nama besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Dari kalangan teolog yang menggunakan metode ini lahir aliran Mu'tazilah dan Syiah. Dan dengan menggunakan metode dari kalangan fuqaha, lahir mazhab yang sangat rasional, yaitu mazhab Hanafi. Tidak ketinggalan pula dari kaum mufasir yang beraliran dirayah,
Dengan menggunakan metode Burhani ini, sehingga lahirlah tafsir bi al-Ra'i. Dalam dunia filsafat, baik filsafat Islam maupun filsafat Barat, istilah yang sering digunakan untuk metode Burhani adalah rasionalisme, yaitu aliran yang menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian, sekalipun informasi akal itu belum didukung oleh fakta empiris. Tokoh-tokoh aliran rasionalis ini adalah Hermann Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottlieb Leibniz. Sebenarnya, metode rasional ini adalah ajaran yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat begitu banyak jumlah ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berpikir, menalar, dan menganalisa dan lain-lain. Tiga, metode Irfani. Metode Irfani adalah metode yang menggunakan pengalaman dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ini menggunakan pengalaman atau penyaksian secara langsung dalam mengungkap pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat Tuhan kepada manusia. Menurut filsafat, metode Irfani ini lebih dikenal dengan istilah intuisi. Sebagian filosof membagi intuisi pada tiga macam. Pertama, berdasarkan pengalaman indera, seperti pengetahuan tentang warna dan aroma suatu objek. Kedua, berdasarkan nalar dan bersifat aksioma, seperti si A adalah A, si A bukan B, atau angka 10 lebih banyak dari angka 9. Ketiga, ide cemerlang yang muncul secara tiba-tiba. Sebenarnya, metode ilmu jenis intuisi ini sudah diinformasikan Allah dalam wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad. Di sisi lain, Al-Quran juga menginformasikan bahwa ilmu jenis ini juga telah diberikan kepada seorang nabi yang menjadi guru seorang nabi dan rasul. Dengan demikian, perolehan ilmu jenis intuisi ini adalah metode ilmiah yang diakui dalam ajaran Islam sekalipun diingkari dalam metode ilmiah Barat. Kesimpulan, kronologi Bayani paling tidak telah dimulai dari masa Rasulullah SAW, di mana beliau menjelaskan ayat-ayat yang sulit dipahami oleh sahabat. Metode Bayani adalah metode tafsir atau takwil yang diterapkan oleh para mufasir dalam menggali ilmu dari Al-Quran dan hadis. Dalam konteks pemikiran Islam, metode Bayani adalah metode tafsir atau takwil yang diterapkan oleh para mufasir dalam menggali ilmu dari Al-Quran dan hadis. Pengetahuan Irfani tidak didasarkan atas teks seperti Bayani, tetapi pada kasyaf tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Irfani tidak berasal dari luar Islam, sebab kehidupan Rasulullah SAW para sahabat dan tabi'in menunjukkan bahwa mereka dalam suatu waktu akan menggunakan Irfani, bahkan mempraktikkan Irfani. Metode Irfani menggunakan pengalaman atau penyaksian secara langsung dalam mengungkap pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat Tuhan kepada manusia. Menurut filsafat, metode Irfani ini lebih dikenal dengan istilah intuisi. Epistemologi Burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Aristoteles merupakan orang yang pertama membangun epistemologi Burhani, yang populer dengan logika mantik yang meliputi persoalan alam, manusia, dan Tuhan. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Semoga materi dari kami dapat bermanfaat dan mendapatkan barokah. Salah khilaf kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan di WA Group.